Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ganda. Siapa yang kapan dinobatkan atau di namanya konsensus ya atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak otoritas yang menyebutkan dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar. Lalu dibangun masjid itu semua. Kalau sampai belum ada masjid, belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog. Ya tempat ibadahnya. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ. Dan itu belum sebagai masjid, ada juga orang sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini juga perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekah, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang kun, ada yang tidak, ada yang menunjuk goyang-goyang, ada yang tidak, semuanya berbeda. Jujur saja, Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Sholat itu menghadap Ka'bah, dan Ka'bah itu arah mata anginnya ke barat. Nah terus dia nanya, kenapa harus menghadap Ka'bah? Gitu, emang Ka'bah isinya apa gitu, Ka'bah itu apa dan isinya apa. Terus ya aku bilang ya emang ketentuannya begitu gitu, kalau sholat itu menghadap Ka'bah, dan Ka'bah itu ya bangunan yang gak ada isinya gitu. Nah terus dia nanya lagi, siapa yang bangun Ka'bah? Terus aku jawab Nabi Ibrahim gitu. Terus dia bilang, untuk apa Ka'bah dibangun kalau terus gak ada isinya gitu. Percakapan ini menghantui aku hingga aku dewasa ya. Aku sadar bahwa aku pun nggak puas sama jawaban aku sendiri waktu itu. Dan sekarang ketika aku sudah dewasa, ada banyak sekali lapisan pertanyaan dan lapisan jawaban yang bisa diuraikan ya. Mungkin aku akan mulai dari bagaimana Ka'bah bisa ada ya. Tentu saja ada yang bangun gitu ya. Kalau di Quran itu dijelaskan bahwa Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi apakah keterangan di Quran ini didukung fakta sejarah dan gimana cara memverifikasinya? Bagi Muslim secara umum, keterangan dalam Al-Quran itu kebenaran yang nggak bisa ditawar ya, kebenarannya dianggap mutlak. Jadi jika pun ada kontradiksi dengan fakta atau nilai tertentu, kebenaran dalam Al-Quran itu tetap nggak bisa ditawar. Pada surah Al-Baqarah ayat 127 tertulis wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi minal baiti, maksudnya fondasi daripada rumah, maksudnya rumah itu rumah Allah atau Baitullah atau Ka'bah, wa Ismail bersama Nabi Ismail, dan seterusnya hingga akhir ayat. Ayat ini menginformasikan bahwa Ka'bah itu dibangun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian pada surah Al-Hajj ayat 26 ada juga tertulis wa idh bawa'na li Ibrahim makadal bait, dan ingatlah ketika Ibrahim kami tempatkan di bait atau Ka'bah ya, atau Baitullah, alla tusyrik bi syai'an, jangan persekutukan aku, maksudnya jangan persekutukan Tuhan dengan apapun, wa tahhir baitiya, dan sucikanlah rumahku, lil ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal qa'imin, dan yang beribadah, wa ruk'i sujud, dan bagi yang ruku dan sujud. Jadi ayat ini tuh nunjukin kalau Baitullah itu ya pusat ritual haji, dan ada ayat-ayat lain juga yang memerintahkan haji ke Baitullah bila mampu.
Kemudian ada juga ayat yang menginformasikan bahwa ada makam Nabi Ibrahim di Baitullah. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Tapi sebenarnya makam dalam bahasa Arab makam itu nggak selalu berarti kuburan ya. Secara umum artinya tempat bersemayam, secara literal artinya tempat berdiri. Jadi itu isim makan dari koma. Gitu. Nah, menurut tradisi umum, makam para leluhur atau patriark termasuk Ibrahim itu ada di Hebron, sekitar 30 km dari Yerusalem. Tapi bukankah Ibrahim itu adalah figura historis? Kalau kita melihatnya dari sudut pandang iman, Ibrahim itu ya nyata dan sentral. Dalam studi sejarah, Ibrahim itu figur yang penggambaran hidupnya nggak bisa diverifikasi dengan bukti-bukti eksternal, tapi dia tetap dijaga, dipahami sebagai tokoh tradisi. Sampai sekarang nggak ada bukti kontemporer yang bisa kita pinpoint gitu, kita tunjuk, oh ini dia nih udah ketemu nih yang namanya Ibrahim atau Abraham gitu, yang udah jelas-jelas ini adalah tokoh yang dimaksud dalam Genesis atau dalam Al-Quran. Jadi secara metode sejarah sulit dibuktikan. Seperti kalau raja-raja kan ada prasastinya atau ada arsip pajak atau ada catatan kerajaan gitu. Nah, Nabi Ibrahim ini susah ketemunya. Sejumlah kajian akademik juga menekankan bahwa kita tuh nggak punya evidensi yang jelas tentang tokoh-tokoh patriark kayak Ibrahim atau Abraham dari sisi data sejarah yang independen dari teks-teks suci gitu ya. Data sejarah yang bukan kitab suci. Kalau dalam historiografi modern, Ibrahim itu figur teologis dan leluhur identitas gitu ya, founding ancestor. Dan riwayat hidupnya itu bisa ditulis ulang dengan standar sejarah modern. Jadi narasi Ibrahim itu fungsinya bukan catatan sejarah, tapi emang untuk membangun makna, asal usul, untuk perjanjian, untuk dijadikan teladan iman, untuk legitimasi ritual, misalnya kayak tadi ritual haji di Baitullah, dan itu biasanya tetap dihitung historis ya, historis quote and quote dalam arti sejarah tradisi dan ingatan kolektif, walau historis dalam arti biografi itu sulit dipakukan gitu. Nah, perdebatan soal ini tuh pernah ramai pada tahun 70-an ketika ada karya-karya seperti The Historicity of the Patriarchal Narratives karya Thomas L. Thompson dan Abraham in History and Tradition karya John Van Seters, yang mereka tuh mengkritik klaim lama bahwa arkeologi bisa mengkonfirmasi era patriark. Ya, intinya sih, inti kritiknya itu arkeologi tuh nggak bisa dipakai untuk mengesahkan cerita-cerita itu sebagai laporan sejarah. Bahkan ada argumen bahwa kisah-kisah patriark itu nggak ditulis untuk jadi historiografi dalam pengertian modern gitu. Karena dulu kan subjek-subjek ilmu pengetahuan tuh nggak baku kayak sekarang. Dan kalau misalnya Ibrahim ini adalah figur, ini kalau ya, jadi ini spekulatif ya, Ibrahim ini adalah figur yang hidup dan wafat di Hebron, apakah ia pernah tinggal di Mekah dan membangun Ka'bah? Karena jarak garis lurus dari Hebron ke Mekah itu aja 1.200-an kilometer. Kalau zaman Nabi Ibrahim dihitung 5.000-6.000 tahun yang lalu gitu, yang mana berarti jalur perjalanannya itu adalah opsinya jalan kaki atau naik unta atau naik keledai, yaitu perjalanan bisa makan waktu 1-2 bulan. Kalau misalnya seharinya perjalanannya misalnya 15-40 km gitu sehari. Kalau misalnya rujuk ke jamaah haji pada awal-awal ya, zaman dulu, kafilah haji dari Damaskus itu kalau ke Mekah perjalanannya sebulan. Makanya zaman Nabi Ibrahim bisa jadi jauh lebih lama. Nah, selain itu ada sebenarnya ada beberapa konsekuensi ya dari narasi didirikannya Ka'bah ini gitu. Historiografi Islam kayak misalnya Sirah Nabawiyah, riwayat-riwayat Mekah, atau tafsir-tafsir awal dan sejarah-sejarah Islam awal yang kadang oleh pembelajar Muslim dianggap sebagai sejarah yang asli atau yang murni. Di sini cerita yang paling terkenal, yang paling populer adalah bahwa Ka'bah dibangun ulang oleh klan Quraisy, oleh suku Quraisy beberapa tahun sebelum kenabian karena bangunannya rusak. Dan muncul sengketa tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, yang kemudian diselesaikan dengan cara mediasi yang diasosiasikan dengan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad masih muda ya.
Nah, lalu setelah Islam, Ka'bah itu sempat rusak juga dan direkonstruksi, ada rekonstruksi besar dalam periode konflik politik awal pada masa Ibnu Zubair, lalu diubah lagi pada masa Umayyah melalui Al-Hajjaj yang kemudian mengembalikan sebagian struktur kerancangan Quraisy. Nah, tambahannya lagi, Hajar Aswad sendiri itu pernah hilang dari Ka'bah selama periode tertentu karena dibawa oleh Corinthians. Nah, ini semua penting karena nunjukin fakta bahwa bangunan Ka'bah yang ada sekarang adalah hasil dari beberapa fase pembangunan ulang. Jadi bukan artefak yang dari sananya begitu gitu sejak awal dibangun. Nah, terus kan dari sini jadi lanjut lagi ada polemik kedua gitu. Kalau kita sepakat secara iman gitu, secara prinsip kita sepakat bahwa Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Nah, bentuk Ka'bah yang fisik yang jadi objek sejarah itu kan udah berkali-kali berubah. Jadinya kalau kita mempertanyakan siapa yang bangun Ka'bah, jadinya ada pertanyaan lanjutannya gitu. Membangun yang mana nih? Membangun pertama kali sesuai dengan narasi asal usul, atau membangun ulang sebagaimana riwayat sejarah, atau membangun bentuk yang sekarang gitu, yang secara rekonstruksi politik dan arsitekturnya itu bentuk Ka'bah yang sekarang. Dan konsekuensi selanjutnya lagi itu kalau misalnya ditanya apakah ini bisa dikonfirmasi sejarah gitu, pembangunannya ya verifikasi independen melalui bukti material atau sumber non muslim yang sezaman atau arkeologi, ya jawabannya akan jauh lebih terbatas ya, karena banyak sejarawan menerima bahwa Ka'bah itu adalah sebuah sanctuary gitu, sebuah situs suci pra-Islam dan pusat ritus ziarah Arab sebelum Nabi Muhammad, dan tradisi Islam sendiri mengakui bahwa Ka'bah pada masa itu terkait dengan politeisme gitu atau penyembahan berhala, ritual pra-Islam dan seterusnya. Namun untuk klaim yang lebih spesifik, misalnya Ibrahim itu sebagai tokoh historis benar-benar pergi ke Mekah gitu dan membangun Ka'bah, itu sangat-sangat sulit dikonfirmasi dengan standar bukti independen modern ya. Bukan hanya karena umur kisahnya, tapi juga karena kondisi situsnya. Mekah pernah banjir dan pernah ada pembangunan ulang terus-menerus, dan area Ka'bah itu adalah pusat ibadah yang praktis gitu. Nggak mungkin jadi lokasi penggalian arkeologis bebas. Sejarawan seperti Francis E. Peters itu pernah menekankan bahwa karena banjir dan rekonstruksi berulang, jadi hampir nggak ada bukti material yang bisa mengunci sejarah awal situs-situs suci itu gitu. Jadi kita tuh nggak tahu apakah material yang dipakai di Ka'bah sekarang tuh apakah emang udah dari dulu atau itu batu-batu baru gitu. Jadi ketidakmampuan verifikasi itu ya bukan otomatis, oh ini pasti nggak benar nih, nggak benar dibangun Ibrahim gitu. Tapi sebenarnya lebih tepatnya disebutnya kita nggak punya bukti, kita nggak punya alat pembuktian yang cukup. Nah, konsekuensi lanjutannya lagi dari narasi Quran itu kurang lebih ya tadi polemik nyatanya tuh ada 3. Pertama soal fondasi, karena Quran menyebut Ibrahim Ismail itu kan mengangkat fondasi, tapi nggak ada penjelasan tuntas apakah fondasi itu sudah ada sejak sebelumnya, sehingga tradisi berkembang dengan klaim-klaim pra-Ibrahim yang nggak setara tingkat otoritasnya. Polemik selanjutnya soal kronologi universal. Ada ayat yang nyebut Ka'bah itu sebagai rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia, awal baiti wudhi'a lin-nas itu. Dan kalau misalnya dibaca sebagai klaim sejarah yang literal gitu, ya itu akan menabrak pengetahuan umum tentang banyaknya situs ibadah kuno lain gitu. Maka banyak membaca muslim memahaminya ya ini klaim teologis aja gitu, maksudnya ini tuh penetapan ilahi yang pertama gitu, ini tuh pusat tauhid yang pertama. Nah, tapi kalau misalnya kita membaca dari sudut pandang historis kritis, ya kita ngelihatnya itu ya bahasa identitas saja, atau ya bahasa identitas saja, bukan laporan arkeologis. Kemudian polemik geografi Abrahamik juga ya, karena tradisi Islam menghubungkan Hajar Ismail dan kemudian Ibrahim dengan Mekah. Jadi untuk orang Islam di bayangannya tuh kita mikirnya Ibrahim dan keluarganya tuh tinggalnya di Mekah. Sementara tradisi biblical menempatkan Hajar dan Ismail itu di wilayah gurun yang disebut Paran.
Nah, identifikasinya Paran dengan Hijaz gitu atau Mekah itu kan diperdebatkan, sehingga bagi banyak sejarawan hubungan Ibrahim dan Mekah itu mungkin adalah konstruksi tradisi Islam gitu, bukan sesuatu yang bisa dipastikan lintas referensi atau lintas sumber gitu. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya keluarga Nabi Ibrahim emang beneran orang Mekah gitu atau beneran pernah berdiam di Mekah. Nah, dalam sumber Islam, dalam historiografi Islam, Ka'bah juga kan tadi diketahui sudah dibangun ulang oleh Quraisy sebelum Islam dan mengalami beberapa rekonstruksi besar setelah Islam. Jadi bentuk fisiknya itu udah berubah dari masa ke masa. Kita nggak tahu nih dulunya Ka'bah mungkin nggak sekotak itu, kita nggak tahu. Dalam standar sejarah modern yang ngandelin bukti yang independen gitu ya, maksudnya bukti yang bukan teks kitab suci, eksistensi Ka'bah sebagai bangunan pra-Islam dan pusat ziarah Arab itu ya diterima, ya emang itu pusat ziarah dari dulu. Tapi kalau klaim yang spesifik bahwa Ibrahim secara historis itu beliau pergi ke Mekah dan membangun Ka'bah itu nggak bisa dikonfirmasi ya, nggak bisa dikonfirmasi secara material. Maksudnya kita nggak tahu tuh apakah bahan-bahan itu adalah bahan-bahan yang digunakan Nabi Ibrahim ketika bangun, dan kita juga nggak tahu apakah Nabi Ibrahim beneran kesana buat bangun, dan nggak ada sumber sezaman independen lainnya karena ya keterbatasan bukti dari kondisi situsnya itu. Jadi pertanyaan tentang siapa yang bangun Ka'bah, kalau di Quran kan jelas ya, maksudnya dijelasin ada Nabi Ibrahim yang bangun. Terus ada juga di dalam sejarah Islam yang dipelajari oleh pembelajar Muslim itu juga bersumber utamanya dari Quran dong, dan akan bertabrakan pada level verifikasi modern di mana sebenarnya kita nggak punya pembuktian apa-apa terhadap klaim itu. Untuk suatu bangunan yang sangat berpengaruh, untuk bangunan yang sangat kaya sejarah, menariknya studi arkeologi di situs Ka'bah yang terkait itu relatif sangat terbatas ya, dan karena studinya terbatas, pengetahuan yang bisa kita gali dari pendekatan arkeologi itu jadinya sangat terbatas juga. Mungkin karena tempatnya itu karena Ka'bah itu kan selalu ramai pengunjung pada mau tawaf, jadi mungkin nggak bisa ditutup dulu untuk penelitian. Dan belum lagi juga ada faktor akses kan, ada pembatasan masuk kota suci untuk non-muslim, dan itu kita bisa cek ada di sumber resmi kerajaan Saudi sendiri, sehingga observasi lapangan oleh peneliti internasional gitu, peneliti internasional yang non muslim itu jadinya terbatas aksesnya. Dan kita punya banyak referensi yang berlimpah ya, berlimpah atas hasil studi arkeologi situs-situs suci lainnya gitu, kayak misalnya di Yerusalem atau di Mesir atau tempat jejak-jejak kenabian atau kenabian lainnya, tergantung dari sudut mana kita mau observasi ini. Tapi untuk Ka'bah ini memang relatif terbatas gitu, ada banyak lapisan pertanyaan yang sulit terjawab hingga kini, tapi ya nggak apa-apa, aku boleh buat. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Kalau kamu punya pertanyaan apa tentang Ka'bah yang barangkali masih terkesan misterius dan nggak bisa kita follow up kemana-mana?